Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia, yang digunakan oleh Malaysia. Dan dianggap sebagai bahasa Melayu, oleh kaum Melayu Malaysia. Karena kosakata tersebut, didapat dari Kamus Bahasa Melayu Nusantara, yang di dalamnya terdapat 62.000 kosakata bahasa Indonesia. Hasil dari kerja sama bahasa, yaitu Mabim. Kosakata itu adalah dari kata, mata-mata, dan kata tetangga. Serta kosakata bahasa Indonesia lainnya, yang tidak bisa saya bahas semuanya di video kali ini. Dan kosakata tersebut digunakan oleh Profesor Awang Sarian, Profesor Melayu palsu, yang begitu sangat ingin memartabatkan bahasa Melayu Malaysia. Dan sekali lagi saya menegaskan, saya hanya ingin membahas tentang kosakata bahasa Indonesia yang dipakai oleh Profesor Malaysia. Dan sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita saksikan terlebih dahulu video Profesor Awang Sarian, dengan sebuah puisi ciptaannya. Mendukung perjuangan bersama. 7 dekad dibangsai oleh kuasa serakah, perampok yang direstui oleh mata-mata dunia, dan oleh umat dalam kesesatan yang nyata, bukan pengisyaan yang ringan, melainkan penderitaan yang berpanjangan. Sementelahan tetangga seagama yang mendakwa menjadi khadam tanah suci dan sekutunya, berpaling mengabaikan taklif, membela yang tertindas, sebaliknya mencumbui justru yang nyata. Maka dalam keterasingan, perjuanganmu perlu didukung. Dan yang masih dengan penuh keyakinan bahwa kemunafikan bukan kemuliaan, dan kemiskinan bukan harga penghinaan. Bangkitlah sekalian Bani Adam, atas nama apa-apapun, tanpa nasab anbiya sekalipun, selama peganganmu dan tindakanmu atas lunas risalah dan syariat ilahi. Pengorbanan di sini dan kini ialah bekal nanti yang dibawa sebagai bukti pengabsahan kalamullah. Ayuh, tanpa ragu-ragu sekalian Bani. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian? Dan kita mulai ke pembahasan. Untuk kata, mata-mata, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata, mata-mata adalah orang yang diberi tugas menyelidiki secara diam-diam, seperti polisi rahasia, juga bisa dalam suatu pengintaian musuh, atau lawan, dan sebagainya. Dan berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan ungkapan dari kata, mata-mata. 1. Polisi akhirnya dapat meringkus penjahat tersebut, setelah mata-mata mengikuti gerak-geriknya selama 1 minggu. 2. Warga asing menjadi seorang mata-mata, untuk mengetahui kekuatan militer Indonesia. 3. Profesor negara tetangga, terdeteksi menjadi seorang mata-mata, dalam misi mengklaim kebudayaan Indonesia. Untuk istilah kata, mata-mata, dapat dipergunakan dalam situasi dan kondisi apapun. Istilah kata, mata-mata, tercipta oleh masyarakat Indonesia sewaktu di era zaman penjajahan. Kata mata-mata sering dipergunakan untuk menyebut seorang pengkhianat, yang menjadi antek-antek para penjajah. Begitupun sebaliknya, para pejuang kemerdekaan mengelabui para penjajah, menjadi seorang mata-mata, yang bertujuan untuk mengetahui informasi kekuatan serta taktik peperangan, dan sebagainya. Dan sampai saat ini, istilah kata, mata-mata, masih sering dipergunakan. Bahkan saat ini, istilah kata, mata-mata, dipergunakan oleh Profesor Malaysia pada puisi ciptaannya. Sedangkan Profesor Malaysia satu ini, sangat ingin memartabatkan bahasa Malaysia. Namun Profesor Malaysia satu ini, yaitu Profesor Awang Sarian, alias Profesor Melayu palsu, tidak menggunakan istilah kata dari bahasa Melayu Malaysia, yaitu kata pengintip. Mengapa Profesor Awang Sarian tidak menggunakan istilah kata pengintip yang ada pada bahasa Melayu Malaysia? Mungkin istilah kata pengintip terdengar dan terkesan sangat rendah untuk diucapkan,
pada puisi ciptaannya itu. Karena, istilah kata pengintip jika dalam bahasa Indonesia, adalah orang yang secara sembunyi-sembunyi mencoba untuk melihat pada suatu lubang yang kecil, atau apapun itu. Yang jelas, kata pengintip memiliki konotasi perbuatan yang tidak baik, dalam penggunaannya. Karena mencoba untuk melihat secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang membuat warga Indonesia terkesan merasa lucu, jika mendengar kosakata bahasa Melayu Malaysia, akibat tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya adalah dari kata tetangga, yang digunakan oleh Profesor Awang Sarian dalam puisi ciptaannya. Yang artiannya sama seperti kata jiran. Namun Profesor Malaysia, Profesor Awang Sarian alias Profesor Melayu palsu, mengapa tidak menggunakan istilah kata jiran yang digunakan oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata tetangga secara umum dapat diartikan sebagai berikut. Orang atau rumah, yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan. Kata tetangga dapat diartikan dalam bentuk kalimat apapun, dengan definisi kata yang cukup luas. Dan ini adalah contoh kalimat definisi kata tetangga, dalam bentuk kata benda, atau kata nomina. 1. Seseorang yang dekat dengan orang lain atau benda lain. Contoh kalimatnya, tetangga sebelah, sama-sama mempunyai kucing berwarna putih. 2. Seseorang yang tinggal dekat dengan orang lain. Contoh kalimatnya, keduanya adalah tetangga, atau saling bertetangga. 3. Sesama manusia. Contoh kalimatnya, Anda harus bermurah hati terhadap tetangga Anda yang kurang beruntung. 4. Seseorang yang menunjukkan kebaikan hati atau suka menolong terhadap orang lain. Contoh kalimatnya, dia selalu menjadi tetangga yang baik, bagi orang yang sedang dalam kesusahan. 5. Digunakan sebagai istilah sapaan, terutama sebagai sapaan ramah kepada orang asing. Contoh kalimatnya, katakanlah padaku hai tetangga, jalan mana menuju kota. Istilah kata tetangga, pada awalnya hanyalah ungkapan sebuah kata istilah dalam hidup bermasyarakat. Yang terus dan sering kali diucapkan oleh masyarakat Indonesia, dan terus berkembang hingga menggantikan istilah kata jiran. Dan sebenarnya istilah kata jiran, masih tetap digunakan oleh kalangan masyarakat Melayu yang ada di sebagian pulau Sumatera. Namun ternyata, istilah kata jiran pun telah tergantikan oleh istilah kata tetangga, di kalangan masyarakat kaum Melayu Malaysia Semenanjung Ujung Medini, sehingga Profesor Malaysia pun, menciptakan sebuah puisi dengan menggunakan istilah kata tetangga. Mengapa tidak menggunakan istilah kata jiran? Mungkin istilah kata tetangga lebih familiar di kalangan masyarakat di zaman ini. Itulah Malaysia, yang begitu berambisi, untuk memartabatkan bahasa Melayu. Namun mereka tidak mau menggunakan bahasa Melayu yang baik dan benar. Profesor Malaysia sungguh sangat tidak konsisten, dengan tujuannya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dan bagaimana menurut kalian, apakah istilah kata mata-mata, dan istilah kata tetangga adalah bahasa Melayu Malaysia? Untuk kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Cukup sekian pembahasan kali ini, jika ada kalimat atau perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.